Kata Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, inilah dalil orang sujud di atas pakaian yang dipakai musal itu nggak batal sholatnya. Babu sujud, bab sujud ala sobi di atas pakaian fisidatil khari dalam sangatnya panas. Qala berkata Al-Hasan, siapa Hasan Basri, karena ada al-qawmu siapa sahabat, ini kaum sahabat itu ya judina sujud siapa sahabat alal imamati di atas surban, wal qolan suwati dan pecinya, wayadau kali bermula kedua tangannya, kali bermula kedua tangannya musoli itu fikumi dalam lengan bajunya musoli. Qala Imam Bukhari kata sana Abdul Walid Hisam ibnu Abdul Malik. Qala berkata siapa Abdul Walid hadatsana Bisni Fadl. Qala Bisun hadatsani Ghalib Al-Qattan an Bakr bin Abdullah Anas Malik. Qala Anas kuna ada siapa kita itu nusolli salat siapa kita ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadau maka meletakkan akhaduna siapa salah satu kita tarafas saubi pada ujungnya pakaian min siddatil khari karena sangatnya panas fi makani sujudi di dalam tempat sujud, fi makani sujud di dalam tempat sujud, fi makani dalam tempat sujud. Nah ini Hasan Basri dia sependapat dengan tiga madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Imam Hanbal. Dia cerita sahabat dulu itu sujud di atas serbannya. Nah tadi sujud di atas perkara yang apa? Mutasil dengan musoli. Wal qolan suwa pecinya panjang. Nah, tangannya di lengan biasanya, cuman sujudnya di atas imamah. Kemudian Imam Bukhari beliau bercerita bahwa Anas bin Malik itu berkata, kami para sahabat itu sholat bersama Nabi. Itu salah satu di antara kita ada yang ketika sujud itu meletakkan apa? Fayadawa khaduna, salah satu kita meletakkan ujungnya pakaian karena sangatnya panas dimakan sujud. Berarti yang dipakai itu kan digunakan sujud. Nah ini begini. Kata Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Inilah dalil orang sujud di atas pakaian yang dipakai musal itu nggak batal sholatnya. Kemudian Imam Syafi'i, orang sama pinternya kan. Cobalah kamu paham yang diceritakan Anas bin Malik. Beliau itu kan cerita bahwa mereka sujud di atas pakaian yang dipakai itu kan karena min sidatil khari, karena darurat. Sedangkan al-daruratu biqul mahdhurah. Itu alasan Asy-Syafi'i. Kenapa kalah juga? Ini kan coba kalimat kan min sidatil khari. Karena sangat panas. Nah, itulah al-daruratu biqul mahdhurah. Itu pintar itu. Ya gimana ya, semua itu punya alasan masing-masing ya. Nah jadi yang kata Hasan Basri, nah judulnya tadi Hasan Basri itu kan tidak menyebutkan sangatnya panas, nggak sangat panas. Syafi'i yang bantah lagi orang pinter. Sujud dengan sesuatu yang dipakai itu sama dengan orang sholat sujud pada juznya sendiri. Jadi tetap punya alasan yang sama-sama kuat. Nah, intinya ya kembali kepada madhab masing-masing. Cuman rata-rata di kitab-kitab madhab Syafi'i pasti sujud itu nggak boleh kan dengan pakaian yang ketika gerak musol itu gerak. Itu rata-rata seperti itu. Memang madhab Syafi'i seperti itu. Bab sholat fini ali di dalam memakai sandal, beberapa sandal. Misal pakai sandal, pakai sepatu. Qala Imam Bukhari kata sana Adam ibnu Iyas. Qala Adam kata sana Subah. Qala Subah akhbarana Abu Maslamah Sa'id ibnu Yazid Al-Azdi. Qala Abu Maslamah, sa'al tu tanya siapa Anas bin Malik. Akana adakah ada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yusolli salat siapa Nabi fi nalaihi di dalam kedua sandalnya Nabi. Qala Anas na'am ya. Na'am, iya. Nah, ini hadisnya orang boleh sholat di dalam kedua sepatu. Ini maknanya kalau kedua sepatunya suci. Itu masa gitu kan. Kalau najis nggak dibuang nggak boleh. Makanya orang sholat jenazah itu kadang-kadang di kuburan itu kan. Itu kan ketika kita pakai sandal itu kan sandal kita lepas. Terus kaki kita letakkan di atas. Itu menghindari kalau apa, sandalnya najis. Ya kita kan tidak memakai. Tapi kalau
ditumpangkan di atas. Nah, itu kan tidak memakai. Di bawah yang najis. Itu kan begitu kan sholat jenazah kuburan itu kan. Salah kita lepas, kita yang jadi atasnya. Tapi kalau misalnya kita suci nggak apa-apa. Nabi aja sholat pakai sepatu. Yang penting sepatunya suci. Nah, cuman walaupun seperti ini, cobalah misalkan gini. Itu namanya agama itu juga hukum ya, juga perasaan. Misalkan Pak Dakalan, ini kan sholat mentang-mentang sepatunya bersih, suci, terus sholat langsung naik ke sini. Coba tahu Pak Kamil. Wah, Bapak arang Pak Kamil ya. Ya ada kan? Apa? Ya boleh pakai sholat aja, boleh pakai kaos kaki. Cuman makruh dalam Syafi'i. Lo pakai sholat boleh lagi pakai kaos kaki ya boleh. Lo saya itu, nah ini pengalaman saya tanya kan. Saya itu pernah mencoba. Saya itu kan sholat di Masjidil Haram ya. Itu pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki. Artinya mencoba. Terus tangan saya itu saya letakkan di ini kaku. Lo kayak gitu itu ya. Ini kan aman, ini aman. Ini masih kesenggol orang aja. Pipi tuh, Pak Sadi kan mungkin orang ganteng, nggak tahu lah saya ini kan. Masih kesenggol saja Pak. Nah nggak lama selesai sholat ada orang begini. Pak, apa ada babu perempuan? Kata pembimbing saya, orang sholat kalau pakai kaos kaki tidak sah. Di masjid itu Pak, banyak orang. Nggak, pembimbing sama di mana? Banyak orang, ya saya kan gaji juga Pak. Bilang nggak sah itu betul apa ya? Nggak, pembimbing Bapak Ibu di mana? Bapak suruh sini aku kan. Waktu masih melit ini Pak siapa? Oh, suruh sini aku kan. Suruh sini orangnya. Dia mas siapa pandu? Dia kata bilang nggak suci, nggak sah pakai kaos kaki. Nah suruh sini pembimbing sampai aku. Dia nggak mau, nggak berani. Jadi kadang-kadang orang ini ya. Jadi ini pakai apa? Pakai kaos kaki cuman makruh. Bab sholat fil khifaf, bab sholat fil khifafi di dalam memakai remuzah. Qala berkata siapa yang Bukhari kata sana Adam. Qala Adam kana Subah anil Amas qala Amas. Sami itu mendengar siapa saya Ibrahim yuhaddisu khali menceritakan hadis siapa Ibrahim an Hamam ibn Haris qala Hamam. Ra'aitu melihat siapa saya Jarir pada Jarir Ibn Abdillah bala kali kencing siapa Jarir. Sumata wa doa wudu siapa Jarir. Wa masakha dan mengusap siapa Jarir ala kufai atas kedua kopnya Jarir. Suma koma berdiri siapa Jarir. Fasola maka sholat siapa Jarir. Fasuila maka ditanya siapa Jarir. Fakola maka pada siapa Jarir. Ra'aitu melihat saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sona'a kali melakukan siapa Nabi. Mislah hada pada seperti ini yamsahu. Mislah hada kali seperti ini yamsahu ala kuffaihi. Qala Ibrahim. Fakana maka ada apa hadisnya Jabir. Fakana maka ada apa hadis Jabir. Itu yujibu. Menyenangkan apa hadis Jabir hum pada kaum garis miring ashabu Ibnu Mas'ud hum pada kaum garis miring ashabu Mas'ud li'ana Jarir Jarir itu kan ada siapa Jarir itu min akhiriman sebagian daripada akhirnya orang aslama yang masuk Islam siapa man aslam yang masuk Islam siapa man. Nah ini sholat fil khufi pakai muzah. Nah. Kata Hamam, saya melihat Jarir itu kencing. Setelah kencing tentu beliau istinja dulu. Terus beliau wudu. Ketika wudu itu beliau kan sedang pakai khuf. Terus hanya mengusap khuf. Nah terus beliau sholat. Setelah sholat saya tanya, ini maknanya begini. Waktu itu ini di tengah-tengah sahabat itu dan tabiin itu kontradiksi. Masalah orang mengusap muzah. Jadi begini, ada sekelompok sahabat atau tabiin itu mengatakan mengusap muzah itu tidak boleh. Alasannya karena sudah turun ayat surat Al-Maidah ayat 6 yang menerangkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Jadi kan sudah itu wamsaku arjulakum, wamsaku birusukum arjulakum kan sudah jelas itu bahwa wudu itu harus apa? Mengusap kaki, basuh kaki. Ngapain kau masih usap muzah? Nah itu asal usulnya. Kemudian Jabir tanya, Bir, sampean gimana? Kok masih ngusap muzah? Loh aku pernah nengok Nabi itu ngusap muzah. Ngusap muzah. Nah Jabir ini sahabat yang
terakhir masuk Islamnya terakhir Rasul menjelang wafat. Dan Jabir itu Islamnya sudah surat Al-Maidah turun. Ada surat Al-Maidah turun tapi masih mengusap muzah, berarti enggak mansuh. Berarti ngusap muzah enggak masuk dengan ayat yang dengan wudu. Nah, ketika Jabir nyampaikan ini, woi, orang-orang yang mengatakan boleh itu, woi, senang semua, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang semua. Ya kayak ada orang debat kan, terus ada yang menjelaskan, kita yang merasa terbantu kan senang, wah senang semua. Termasuk santri-santri Mas, wah gembira semua. Itu mananya fakana yujibuhum. Hadisnya Jabir tadi membuat senang bangga orang-orang yang mengatakan boleh mengusap muzah walaupun ayat Maidah yang menerangkan wudu itu sudah ada turun. Karena Jabir itu masuk Islam yang adalah akhir ketika Rasulullah menjelang wafat. Dan surat Maidah sudah turun. Gak paham, ini suaranya agak habis, agak tinggi. Satu kemarin khawatir nggak bisa ngaji aja, wah nggak bisa ngaji, payahnya. Pak Bahir aja sudah waktu ngebel itu libur saya, suaranya gitu, enggak libur, lanjutan. Ini ngajak libur Pak Bahir, enggak lanjutan. Loh ya jangankan saya itu gini, terbayang Said Alawi cerita, Said Alawi abangnya Said Muhammad, itu pernah radang apa namanya? Tenggorokan. Itu dokter Mekah itu sudah melarang beliau ngaji. Beliau tidak mau libur, sampai bilang beliau gini, saking senangnya ngaji kan, andai kan malaikat Israel datang mau nyabut nyawa saya, kata Said Alawi, saya akan bilang, malaikat Israel jangan kau cabut nyawa saya, aku mau ngaji dulu. Sama kayak gitu ya Muhammad. Saking apa ya, semangatnya ngaji. Apalagi baru saya masih minum ya saya. Ya ibu kini tuh ya ibu kini tuh cerita. Saya dulu ya ibu kini ceritakan dengan saya dulu ngaji kitab Hikam, Sarah Hikam dengan Badulati. Itu hanya berapa orang? Kata ibu Ki. Itu ya Badulati itu sempat sakitnya berada. Ya biasa ngaji sedapatnya. Itu ibu Ki cerita. Apalagi saya masih bisa ngomong, ya biasa lah. Lanjut. Qala Imam Bukhari kata sana Ikhtis Ibn Nadur. Qala Ishaq kata sana Abu Usama Anil Amas an Muslim. Al-Masrukin dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala Mughirah, wadatu menuangkan air wudu siapa saya? Wadatu menuangkan air wudu siapa saya? Ada yang memaknai wadatu menyiapkan air wudu siapa saya? Jadi kedua-duanya benar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaka maka mengusap siapa Nabi ala khufai atas kedua khufnya Nabi. Wasolah dan sholat siapa? Nabi. Jadi kata Mughirah, saya menyiapkan air wudhu atau menuangkan air wudhu pada Nabi. Nah, ini bolak-balik boleh orang wudhu itu minta tolong siapkan air atau menuangkan air. Yang makruh itu adalah ketika tolong basuhkan, kecuali kalau sakit. Orang nggak sakit nggak apa, walaupun kaya wudhu ada yang bantu ada yang gosok itu keterlaluan. Wow. Walaupun bos ya kan, nah, walaupun bos itu makruh itu bos. Misalnya kalau sakit. Apa? Kalau bos malah walaupun bos, walaupun linmas, Pak Bahir, ya boleh lah. Terus muridnya itu kalau kamu naik uji aku, walaupun linmas jangan Pak Bahir, tak boleh. Famasaka la kufai wasolah. Ini jalan kan masih mengusap kufai ini. Ini yang dia judulnya sholat pakai apa? Dua kuf. Sholat pakai apa? Kuf. Babu idalam yutima, bab apabila tidak menyempurnakan siapa musolli as-sujud pada sujud. Qala Imam Bukhari akhbarana as-Saltu Ibnu Muhammad akhbarana Madiyun an Wasil an Abi Wa'il an Khudzaifah. Ro'a melihat siapa Khudzaifah rajulan pada orang laki-laki. La yutimu yang tidak menyempurnakan siapa rajul ruku'ahu pada ruku'nya rajul. Wala sujudahu dan tidak sujudnya rajul. Fala maqadha ketika selesai siapa rojul sholat tahu pada sholatnya rojul Qala maka berkata kepada rojul Khudzaifah itu siapa Khudzaifah mas sholaitah belum sholat siapa kamu Qala berkata siapa Abu Wa'il Qala berkata siapa Abu Wa'il wabsibu dan menyangka siapa saya pada Abu Khudzaifah Qala kali berkata siapa Abu Khudzaifah kata Wa'il aku menduga
Abu Hurairah berkata begini, lau mutta, andai kata mati siapa kamu, mutta maka mati siapa kamu, ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khali menetapi selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini maknanya sholat itu harus pakai tumaknina. Sehingga Imam Bukhari babnya musolli yang tidak menyempurnakan sujud. Jadi kata Abu Wa'il, Hudzaifah cerita, Hudzaifah ini melihat seorang laki-laki yang ketika rukuk sujud itu nggak sempurna. Artinya nggak tumaknina, tahu saja. Selesai sholat, Hudzaifah bilang, mas sholat itu, kamu tuh belum sholat. Maknanya sholat itu kalau rukunnya, katakan dalam hal ini tumakninanya nggak terpenuhi, sholatnya nggak sah. Sehingga kata Hudzaifah, wah, andai kan kamu mati tidak menetapi apa? Agama Islam. Inilah yang dibuat dalil oleh sebelah kiri atau sebelah kanan kan, tarikus sholat walau dia muslim itu kafir. Itu kata sebelah. Kata kita enggak, asal meninggalkannya sholat itu, dia meyakini sholat itu wajib, cuma dia malas, kan statusnya masih muslim. Ya cuma disolati kayak biasa itu kan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Mukmin enggak dia? Apa? Mukmin. Ya masih mukmin, dia iman, dia kan muslim. Nah, yang penting dia itu meyakini sholat wajib, cuma dia nggak suka ada malas. Nah, tetangga sebelah orang Wahabi itu ndak, tarikus itu kafir itu aja. Nah, itu tetangga sebelah. Dan Hudzaifah ini termasuk dijuluki sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang banyak mendapatkan rahasia dari Nabi. Makanya kalau Sayyidina Umar itu kan, itu kalau ada orang mati itu nengok Hudzaifah. Kalau Hudzaifah itu ikut nyolati, itu Sayyidina Umar mau nyolati. Kalau tidak ada, itu kehebatannya Hudzaifah. Karena tahu zaman itu kan banyak orang munafik, ngakunya iman tapi enggak iman. Jadi khawatir salah. Sayyidina Umar hati-hati. Maka Hudzaifah itu nyolati, ikut nyolati. Nah, itu kehebatannya Hudzaifah. Sebut sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu yubdi, bab yubdi, bab menerangkan yubdi menampakkan siapa musolli, dob ataihi pada kedua tiak, pada kedua ketiaknya musolli. Ada yang mengatakan dob ataihi pada kedua ketiaknya musolli, wa yudsafi dan membenggangkan siapa musolli fis dalam sujud. Akhbarona Yahya ibnu Bukair hadatsana Bakr ibnu Mudhar an Ja'far ibnu Rabi' an Hurmuzah an Abdullah bin Malik an Abdullah bin Malik ibni Bukhainah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu ada siapa Nabi itu idza sholat, apabila sujud siapa Nabi itu idza sholat, apabila sujud siapa Nabi itu min itlaqi juz wa iradatil qul, min iradatil qul wa iradatil juz, min iradatil qul majas mursal. Idza sholat sujud siapa Nabi yang min itlaqil qul wa iradatil juz, faroja maka memenggangkan siapa Nabi baina yadai pada kedua tangannya Nabi, kata yab dua sehingga nampak bayadu ibhi apa putih-putih kedua ketiaknya Nabi. Waqala Alais hadatsani Ja'far ibnu Rabi'ah nakwahu pada sesamanya hadisnya Bakrun, nakwahu pada sesamanya hadis Bakrun ibnu Mudhar. Ini bab menerangkan bahwa orang itu ketika sujud itu harus kayak kita inilah, tidak maklum kan, derenggangan gini kan. Kalau laki-laki kan derenggangan gini, jadi ini agak nempel ini ya kan. Kalau perempuan kan dikumpulkan. Nah, itu sudah maklum. Nah, ini pengertiannya. Nabi itu sholatnya tidak pakai baju kayak kita ini. Kalau kayak kita ini, kalau sujud malah kan tidak nampak ketiaknya. Nabi itu renggang. Ini Nabi itu kalau ketika sujud, beliau merenggangkan kedua tangannya sehingga ketiak putih-putih kayak namanya. Ini Nabi ini kadang sholat, beliau itu pakai izar dan pakai rida. Rida bisa dikembalikan dengan sehingga ketika Nabi sujud nampak putih-putih ke ketiaknya. Kalau kita nampak hitam-hitam ketiaknya gitu kan, pada bukan putih-putih ini.
Ini Nabi sholatnya tidak pakai baju kayak kita ini, maksudnya pakai rida. Sehingga bahasanya hatta yabdua bayadu ibtohi. Abwab istiqbal kiblati, bermakna bab menerangkan menghadap kiblat. Abwab istiqbal kiblati, bermakna bab menerangkan menghadap kiblat. Bab fal istiqbal kiblat, bab menerangkan menghadap kiblat. Yastaqbilu menghadap siapa musolli bi atrafi rijlihi, dengan beberapa ujung kedua kakinya musolli. Qala Abu Humaid, ani Nabi sallallahu, ada qolanya apa qola mawon saja? Ada hunya. Enggak pakai hu. Kalau kan? Ini masalahnya saya tidak pakai hu. Qala berkata hu pada istiqbal kiblat. Qala berkata hu pada istiqbal kiblat itu Abu Humaid. Siapa Abu Humaid? Ali Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Bukhari hadatsana Amr bin Abbas, qala Amr hadatsana Ibnu Madi, qala hadatsana Mansur Ibnu Sa'din an Maimun ibni Yisain an Anas bin Malik, qala Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatana, man bermula barang siapa, sholat itu sholat siapa man, sholatana dengan seperti sholat saya, wastaqbala dan menghadap siapa man, qiblatana pada kiblat kita saya, wakala dan makan siapa man, dabi katana pada hewan potongan kita, fadzalika maka berman itu al muslimu orang muslim, alladzi muslim lahu yang itu bagi alladzi zimmatullahi bermula lindungannya Allah, bermula lindungannya Allah, wa zimmatu rasulih dan lindungannya rasul utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Fala tughfiru maka jangan khianat dan merusak, maka jangan merusak atau khianat siapa kamu semua Allah pada Allah, fi zimmatihi dalam lindungannya Allah, fi zimmatihi dalam lindungannya Allah. Ini bab menerangkan kiblat. Ini termasuk salat-salat. Setelah bersuci kan terus berdiri terus ngadep kiblat. Ini bab keutamanya kiblat. Yastaqbilu bi atrafi rijlihi. Orang sholat itu, beliau orang sholat ini menghadapkan ujung-ujung kedua kakinya. Ini ada tiga pengertian. Kalau ngadep kiblat sudah wajar. Sekarang ini maksudnya yastaqbilu bi atrafi rijlihi. Orang mushol itu menghadap ujung-ujung kaki, ujung-ujung ini, ujung-ujung jari. Ini ngadep kiblat satu posisi ketika sujud dipancatkan. Ini menurut An-Nawawi wajib karena orang sujud itu kan 7 anggota kan, termasuk kaki ini dipancatkan. Ini dipancatkan kan, maksud ininya. Kalau Imam Rafi enggak dipancat enggak apa-apa, jadi biasa enggak apa-apa. Jadi menurut Imam Nawawi orang sujud itu harus dipancatkan kan, ini ujung-ujung jari-jari ini kan, pancatkan. Kalau Rafi enggak masalah. Enggak masalah. Nah, iya itu. Yang kedua itu dihadapkan kiblat itu adalah ketika orang posisi duduk antara kedua sujud yang kaki kanan dihadapkan ini macam ini dihadapkan apa kiblat. Kemudian yang ketiga ketika tadi nah yang 2, 3 itu kan sunat. Nah yang pertama kali yang masyhur dalam mazhab Syafi'i wajib. Dalam fikih itu ketika Nawawi Rafi itu berbeda pendapat, yang dikuatkan adalah Imam Nawawi. Kan gitu kan? Qala kata Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat sholatana, siapa yang sholat kayak sholat saya ini. Kemudian menghadap kiblat kayak kiblat kami ini dan motong hewan makalah tapi kana dan makan hewan potongan kami, maka dia seorang muslim yang harus dijamin keamanannya, nggak boleh diganggu gugat. Kalimat 3, satu siapa yang sholat seperti sholat kami. Ini kenapa Nabi itu bilangnya kok tidak bersyahadat tapi sholat sehingga dapat jaminan. Karena orang sholat itu mesti syahadat, sholat mesti baca syahadat. Yang kedua menghadap kiblat. Ini karena zaman Nabi itu orang Yahudi itu mau sholat, cuman sholat dia bukan menghadap kiblat tapi menghadap Baitul Maqdis. Maka kalimatnya Nabi wastaqbala kiblat tanah. Yang ketiga mau makan potongan kami.
Ini gini, karena orang-orang yang menyembah berhala itu dia enak makan bangkai daripada makan potongan orang Islam. Itu kalau orang yang menyembah berhala. Kalau Yahudi Nasrani itu jijik. Kalau makan potongannya orang Islam jijik. Itu faktor maka Nabi mengatakan 3 ini. Siapa yang sholat dengan seperti sholat kami berarti bertauhid. Yang kedua menghadap kiblat kami, karena orang Yahudi itu sholat cuma menghadapnya Baitul Maqdis. Yang ketiga makan potongan kami. Itu maknanya karena orang yang menyembah berhala itu tidak mau enak dia makan bangkai daripada makan potongan orang Islam. Yang Nasrani Yahudi yang Majusi kayak itu jijik makan potongan orang Islam. Sehingga Nabi mengatakan seperti ini. Nah, orang yang sudah melakukan 3 ini, maka kata Nabi itu orang dapat jaminan nggak boleh diganggu gugat. Artinya nggak boleh disakiti, nggak boleh ditumpah darahnya. Karena dia ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Ini diambil kesimpulan Nabi itu memberikan hukum juga berdasarkan dohir. Walau dohirnya sudah sholat, kan, tentu ngadep kiblat, terus mau makan potongan kita ya sudah dia muslim, jangan diganggu. Nah, hadis ini saya teringat ketika rame-ramenya Ahmadiyah diberontak kan pernah kan? Diberontak itu dia rame-rame nyitir hadis ini untuk menyelamatkan diri. Man sholat tanah, tapi kan sholat kayak kamu. Wastaqbala kiblat tanah. Nah, kami kan mengatakan bersama kamu. Wakala dabika tanah, kami juga makan seperti kamu. Itu kami dapat jangan bantuan, kami gak boleh diganggu. Nah, itu hebatnya orang Ahmadiyah. Itu ramai dipakai ini. Untuk mengamankan diri dia. Mereka itu man sholat tanah, wastaqbala kiblat tanah, wakala dabika tanah, itu dibuat senjata untuk berlindung. Nah, mereka supaya aman. Luar biasa. Luar biasa. Qala Imam Bukhari hadatsana Nu'aim qala Nu'aim hadatsana Ibnu Mubarak an Humaid at-Tawil an Anas Malik qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu diperintah siapa saya an uqatila pada hendaknya memerangi siapa seanasa pada manusia kata yaqulu sehingga berkata siapa nas la ilaha illallah fa idza qalu maka apabila mengucapkan siapa nas siapa la ilaha illallah wasallu sholatana wasolau dan sholat siapa nas sholat tanah, wastaqbalu dan menghadap siapa nas kiblat tanah, wadabahu dan memotong siapa nas dabika tanah pada seperti potongan kita, fakot harumat maka benar-benar haram alas kita dimauhum apa beberapa darahnya nas wa amwaluhum dan beberapa hartanya nas illa bihaqiyah kecuali dengan haknya dimauhum wa amwaluhum wa hisabuhum bermula hisabnya nas itu Allah terus di atas itu diserahkan kepada Allah, itu Allah diserahkan kepada Allah, itu Allah diserahkan kepada Allah. Nah ini kan, jadi kalimat tauhid la ilaha illallah tentu Muhammad Rasulullah itu satu paket itu. Jadi kan sudah maklum la ilaha illallah pasti Muhammad Rasulullah itu satu paket. Terus sholat kayak sholat kita, mengerti kita, nah, dia memotong seperti potongan kita, maka haram hartanya, kan haram darahnya untuk diganggu, darahnya haram ditumpahkan, hartanya haram dirampas diganggu, kecuali haknya yang memang dia membunuh harus dibunuh, dia melukai ya dikisos, kan hartanya termasuk wajib zakat, amwaluhum wa hisabuhum ala Allah, urusan hisab itu Tuhan. Nah, ini berarti hukum itu berdasarkan dohir. Insyaallah.
Wastaqbalu qiblatana. Qala berkata Ibnu Abi Maryam akhbarana Yahya Ibnu Ayyub hadatsana Humaid hadatsana Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ali Abdullah hadatsana Khalid Ibnu Haris qala Khalid hadatsana Humaid qala Humaid salah tanya Maimun siapa Maimun Ibnu Syahin tanya Anas Ibnu Malik qala Anas qala berkata siapa Maimun ya Aba Hamzah ya Aba Hamzah ma yukarimu ma bermula apa yukarimu itu membuat haram apa ma membuat haram apa ma damal abdi pada darahnya hamba damal abdi pada menumpahkan darahnya hamba wa malahu dan merampas hartanya abad. Faqala maka berkata siapa Anas man bermula barang siapa syahidah itu bersaksi siapa man anu rasulnya perkara itu la ilaha illallah wastaqbala qiblatana wa sholat tanah wa akala kadabi katana fawa maka itu bermula man itu al muslimu lau itu bagi man ma bermula barang lil muslimi yang tetap bagi orang Islam walahi dan itu wajib atas man ma bermula barang alal muslimi. Jadi intinya Anas ditanya ya Anas coba amalia apa sih yang kira-kira kalau dilakukan seorang itu haram darahnya ditumpahkan dan haram hartanya dirampas. Kata Anas syahadat satu syahadat terus wastaqbala kita maknanya sholat menghadap kiblat kita wakala dabi katana mereka itu orang muslim lahu mal muslim dia punya haknya orang Islam ini harus dilindungi wa alai ma'al muslimi dia punya kewajiban jadi punya hak juga punya kewajiban ya, punya hak untuk dilindungi nggak boleh diganggu sama-sama muslim. Nah punya kewajiban ya waktu zakat misalkan itu dia wajib haji apa waktu haji dia mampu ya wajib haji itu namanya wa alai ma'al muslim. Qala Ibnu Abi Maryam akhbarana Yahya qala Yahya kata sana Humaid qala Humaid kata sana Anas ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab kiblat Madinah, bab menerangkan kiblatnya ahli Madinah. Wali Sami dan ahli Sam, wal Masyriqi dan Masyriq. Laisa tidak ada itu fil Masyriqi dalam Masyriq, wala fil Maghribi dan di dalam Maghrib. Kiblatun apa kiblat? Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastakbilu, jangan menghadap siapa kamu semua al kiblata pada kiblat. Bigoitin dengan berak au baulin atau kencing walakin syariku tetapi menghadaplah timur siapa kamu semua tapi menghadaplah timur siapa kamu semua au gharibu atau menghadaplah barat siapa kamu semua au gharibu atau menghadaplah barat siapa kamu semua. Ini bab ini kiblatnya penduduk Madinah. Nah, dan orang Sam dia termasuk Irak, Syria, barang kembangannya. Kemudian Masyriq, saya ingat dulu kalau Maghrib kan Maroko ya. Ini saya ingat di Masjidil Haram itu ketemu orang, saya tanya mina aina, minal Masyriq. Pertanyaan saya kok ada Masyriq? Setelah itu kan hanya Maghrib. Ternyata Masyriq juga ada Pak Rojab. Kalau Maghrib itu kan Maroko. Nah Masyriq itu ada ternyata itu. Perasaan saya itu hanya Maghrib saja. Jadi Masyriq itu memang ada. Iya Mat. Nah, jadi laisa fil masyriq wala fil maghrib kiblat. Yang namanya barat dan timur itu tidak termasuk kiblat. Barat dan timur tidak termasuk kiblat itu bagi penduduk Madinah. Makanya Nabi mengatakan kamu jangan menghadap kiblat. Bacanya kiblat bukan barat bukan timur. Ketika berak dan kencing, tapi menghadaplah timur atau barat. Jadi gambarnya begini supaya kita memahami. Ini misalkan Ka'bah, bumi itu kan bulat, Ka'bah itu kan di tengah-tengah. Jadi Ka'bah itu kan bahasanya pusarnya bumi, tengah-tengah. Nah, tentu ini misalkan Ka'bah. Nah, kita yang daerah misalkan sana baratnya ya, memang sini baratnya ya, sini baratnya. Kita yang daerah sini kan pasti bilangnya kalau berak kencing jangan barat dengan timur. Misalkan sini barat dengan timur. Yang daerah sini pasti bilang kalau kamu berak jangan menghadap barat dan timur. Kalau sini itu maksudnya kan. Nah, jadi
Gambar Nabi itu misalkan posisinya di sini, posisinya Madinah itu di sini. Sini barat, sini timur. Pasti Nabi kan bilang, kalau kamu berak kan ngadaplah barat atau timur, bisa di posisi selatan, ya kan? Posisi selatan. Pasti bilangnya kalau berak kencing jangan menghadap barat dan timur. Nah kalau kita orang yang di timur ini pasti bilang kalau berak jangan menghadap barat dan timur, tapi selatan dan utara. Paham maksudnya kan? Nah, karena berbedanya arah. Dan Madinah itu kan selatan, maka Nabi bilang jangan ngadap barat dan timur. Jangan ngadap kiblat, tapi ngadaplah barat dan timur. Kalau barat dan timur tidak kiblat. Jadi ngadaplah timur dan ngadaplah barat. Karena di Madinah itu kalau ngadap timur barat itu tidak ngadap kiblat. Nah, tapi kalau selatan atau utara pasti ngadap kiblat atau belakang kiblat. Maka Nabi bilang latas kiblat bi ghaidin au baurin walakin syarik au ribu. Karena posisi orang Madinah. Qala berkata siapa? Imam Bukhari kata sana Aliun Ibnu Abdillah kata sana Sufyan. Qala Sufyan kata sana Zuri. Az-Zuri wa Anato Ibni Yazid an Abi Ayyub Al-Ansari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitum kan apabila datang siapa kamu semua al-ghaita pada WC falatas taqbilu maka jangan al-qiblat falatas tabrat al-qiblat walakin syartiku menghadap lawa barat siapa timur siapa kamu semua ribu atau barat menghadaplah barat kamu semua qala Ayub faqadimna maka datang siapa saya asam pada sam fawajadna maka nemu siapa saya marokhidho pada WC buniyat kali dibangun apa marokhid kiblat pada arah kiblat akhirnya fanang karifu maka berbalik belok siapa kita wanastaghfiru dan minta ampun siapa kita Allah Ta'ala wani Zuri dan dari Zuri an ato pola ato sami itu mendengar siapa soal Ayub pada Ayub an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislau pada seperti hadis idza atim algho itu. Nah, ini posisi di tanah lapang Pak. Kalau tanah bangunan nggak masalah.